Yo, what up guys? Balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time yo. Dimana gua akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset setiap harinya. Dan buat kamu yang baru masuk ke channel ini, di sini gue sharing pengetahuan bagaimana cara mendapatkan cuan dari crypto dengan berbagai metode analisa. Dan karena sharing is caring, terima kasih buat yang selalu like, komen dan bantu share juga video gua, dan juga jangan lupa yang udah subscribe juga. Oke, pada video kali ini gua akan membahas 3 koin atau 3 token yang gua ambil saat terjadinya dip kemarin. Apa yang kalian lakukan pada saat terjadinya flash crash kemarin pada hari apa ya, kalau nggak salah Selasa malam, Selasa subuh ya. Hari itu, pada saat itu gua memposting di channel gua pribadi, di channel Telegram. Gua bilang, apa kalian pada serok gitu ya. Gua tulis di sininya di channel Telegram, pada serok nggak? Gua serok ada. Saat itu gua kasih kode kalau gua serok ada benar. Karena saat itu pada saat terjadinya penurunan yang luar biasa, gua melakukan pembelian di harga bawah untuk Cardano guys. Saat itu dia turun hampir ke area sini ya, hampir ke area support di sini ya, yang sempat gua gambarkan itu harga 1,55. Saat itu gua ngambil dari sini guys di harga 1,6 kurang di situ kalau nggak salah. Dan beberapa jam atau hari kemudian dia kembali ke harga tertinggi sebelumnya, malah dia membentuk all time high barunya. Sebenarnya ada 5 koin saat itu yang gua ambil, tapi pada video kali ini gua akan sharingkan 3 kenapa gua ngambil 3 koin itu atau 3 token itu ya. Sebelum masuk pembahasannya, gua ada informasi penting. Kalau ini ada sebuah website yaitu namanya disbito.com, dimana ini adalah sebuah website free online cryptocurrency chat room untuk semua orang. Jadi dimana teman-teman bisa membuat sebuah room chat dan juga diskusi tentang cryptocurrency, dan ini sebuah website khusus membahas cryptocurrency, dan di sini sangat menarik sekali guys. Jadi apabila kita nyangkut misalkan di koin apa ya, nah kita bisa diskusi sesama para owner koin itu gitu. Jadi kita bisa saling diskusi lah untuk kedepannya seperti apa, proyek-proyek kedepannya seperti apa. Menurut gue ini sangat bagus sekali karena ini bisa diakses oleh semua orang, siapapun bisa gitu, dimanapun bisa. Gampang sekali, tinggal masuk ke disbito.com. Oke, dicek ya, linknya ada di deskripsi di bawah. Oke. Dan ini adalah 3 koin atau token yang gua pikir ini cocok buat kita hold untuk midterm ya, jangka waktu menengah gitu guys. Oke, yang pertama kita buka dulu chart dari ADA ya, atau Cardano. Oke, ini Cardano big picture-nya dengan time frame 1 hari. Gue sempat gambarkan kalau dia membentuk sebuah channel uptrend ya di sini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan apa yang terjadi hari ini? Dia sekarang berada di area titik resistennya ya, atau mungkin juga dia melakukan sebuah retest. Tapi kita rubah lagi ke time frame 4 jam supaya lebih jelas. Oke, pas sekarang pada jam 20.22 12 Mei dia berada di atas resisten ini ya. Kita hapus dulu ini ya. Nah, kalau sekarang kita lihat ya, dia membentuk sebuah konsolidasi ya. Dia membentuk sebuah support dan resisten baru dengan time frame kecil ya. Di sini ada resisten. Oke. Dan di sini ada support ya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan bisa terjadi dengan si Cardano ini. Nah, terus untuk pola sekarang ya, untuk pola kecilnya, untuk Cardano ini memungkinkan dia membentuk sebuah bullish pennant di sini. Karena kalau kita lihat dia membentuk new higher low di sini. Ini membentuk support 2 kali di sini ya. Ini ada support kuat dengan time frame kecil. Dan di sini dia membentuk sebuah new higher low ya. Kemungkinan dia bisa seperti ini. Oke. Selama dia masih bergerak di area sini, menurut gue ini masih sangat-sangat sehat, masih terlihat sangat sehat. Kalaupun dia dibawa turun ya ke area sini nih. Di sini kan kalau kita gambarkan juga, di sini ada sebuah trend line uptrend. Nah, kalaupun dia nanti dibawa turun ke sini pun, dia misalkan di sini dia breakdown dari sini, kemungkinan dia memang dia turun ke area sini. Kita perkirakan ya, pergerakannya seperti ini guys. Kalau dia membentuk sebuah bullish pennant ya. Nah, begini ya. Kita ubah ke warna putih. Begini. Nah, kalau dia bisa breakout dari sini, kira-kira target kenaikannya kira-kira seperti ini guys. Ya, ke area target gua sebelumnya ya, mungkin ke area 2 dolaran. Ini sangat memungkinkan. Dan ini secara tren Cardano itu super bullish ya. Ya ke harga 2 dolaran. Target gua untuk jangka menengah mungkin bisa akhir bulan atau bulan depan mungkin Cardano bisa mencapai $2. Tapi kalaupun ya
dia breakdown dari area ini ya, dari area ini, area garis ini ya guys, garis trend line yang ini. Kemungkinan turunnya juga bisa ke area sini ya, mungkin ke 1,4 dolar. Itu juga area resistance sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah resistance di sini ya guys, nih. Dan itu pun menurut gua masih sangat dalam sebuah konsolidasi bullish, masih super bullish. Gua sih kalau misalkan Cardano turun ke area sini, gua akan tetap ambil, gua akan tetap serok. Salah satu koin yang kalau dia dip atau kalau dia koreksi dalam, gua ambil yaitu Cardano guys. Jadi untuk target ke depan, menurut gua masih sangat bullish dengan Cardano seperti biasa. Pada video-video sebelumnya masih belum ada perubahan selama dia belum menyentuh harga target gua $2. Pandangan gua terhadap Cardano nih masih dalam bullish ya. Secara trend, secara pergerakan ini masih sangat-sangat super bullish ya guys. Ini kan bisa dibilang kalau ini penan, bisa juga dia melebihi target dari gua ini ya. Ini kan sebuah tiang konsolidasi penan ya. Dimulai dari sini ke sini. Targetnya bisa lebih tinggi, yaitu bisa ke harga $2,5 guys. Bisa ke 2,3, 2,2 area sini lah. Ini area-area target gua ya, 2,27 ini target gua sebelumnya. Area situ. Gua masih sangat super bullish dengan Cardano ini, tapi ya mungkin kalian harus sabar dan juga ya bukan sebuah financial advice ya. Ini pandangan diri gua sendiri, silahkan kalian research pribadi, kembali ke pandangan diri kalian masing-masing. Dan next selanjutnya gua suka terhadap TRX atau Tron. Kenapa ya? Orang jarang sekali membahas tentang Tron atau TRX ini. Padahal di kehidupan sehari-hari ya, gua dalam berbisnis ya, terutama ada beberapa rekanan bisnis gua, kalau gua melakukan sebuah transaksi paling banyak itu digunakan di blockchain TRC20 guys. Kalau misalkan gua ada transaksi nih, penjualan atau pembelian sesuatu, cryptocurrency yang gua gunakan yaitu USDT to TRC20 guys. Jadi USDT-nya pada blockchain TRC20. Itu hampir semua 100% transaksi yang gue lakukan itu kalau menggunakan kripto maupun dengan orang luar ataupun dengan orang dalam negeri, gue selalu menggunakan USDT dengan TRC20. Terus ada sebuah info penting ya, sentimen baik juga terhadap si Tron ini ya, dimana Tron ini rupanya memang melihat dari Coinmetrics ya, according to Coinmetrics, Tron adalah peringkat pertama dengan perhitungan address yang aktif atau alamat yang aktif, dan juga mencapai all time high-nya yaitu ke 1,18 million. Ini ya, ini di tweet hari ini, tanggal 11 ya, kemarin berarti. Lihat, dia mencapai new all time high-nya ya, 1,18365 miliar aktif address. Jadi rupanya ini selaras dengan apa yang terjadi juga ya. Transaksi yang sering digunakan sebenarnya Tron ini sangat sering sekali digunakan. Jadi use case-nya tuh digunakan juga. Dan untuk si token Tronnya sendiri, untuk token TRX-nya sendiri sebenarnya dia juga sebenarnya fungsinya tuh banyak ya. Lebih ke seperti buat NFT nantinya tuh, buat game, buat streaming dan lain-lain. Penggunaannya sangat banyak sekali. Atas pertimbangan itu gue juga suka. Dan juga kembali kita ke chart, secara chart pun dia sangat menarik menurut gue ya. Nah, saat itu terjadi dip di sini ya. Gua saat itu consider ngambil Tron di area harga Fibonacci saat itu di harga, coba kita lihat, di harga 0,12469 area situ. Ini area sini ya. Gua situ ngambil dan sekarang juga sudah profit nih sebenarnya. Dan gua juga berpandangan dia tuh bisa juga membentuk sebuah symmetrical triangle besar ya. Tapi untuk breakout gua mungkin bisa memprediksikan kalau si Tron ini gak akan terjadi breakout pada bulan ini, pada bulan Mei. Mungkin Tron ini akan bagus pada Juni atau Juli. Menurut gua Juni-Juli Tron akan menunjukkan taringnya guys. Kita hitung kira-kira, kita lihat dari sini, tarik ke sini. Kalau misalkan dia taruhlah sampai ujung sini ya, sampai garis yang gua gambarkan di trendline ini, dia membutuhkan 44 hari atau 44 bar guys. Jadi butuh waktu 1 bulanan. Jadi menurut gue 1 bulanan lebih ya. 1 bulanan lebih Tron ini menurut gue akan breakout dan bisa mencapai melebihi harga tertingginya pada bulan April menurut gue. Dan kalau kita tahu, Tron itu sempat mencapai all time high-nya. Tron ini sempat mencapai all time high-nya yaitu sempat ke harga ini ya, ke harga 0,231673 ya. Kalau sekarang kan harganya
0,136291. Jadi masih ada spare sekitar 40%-an lagi untuk dia kembali ke all time high-nya. Dan banyak analis pun memprediksikan kalau Tron ini bisa melebihi malah dari all time high-nya, karena kalau kita lihat dari market cap-nya dan nilai transaksinya semakin besar, volume transaksi perdagangannya semakin besar. Kalau kita lihat bandingkan dengan volume saat tahun 2018 ya, pada saat all time high-nya volumenya sangat kecil ya saat itu, dan pada 3 tahun lalu ini, dan sekarang volumenya udah sangat besar. Menurut gua kemungkinan buat si Tron ini berkali lipat sangat memungkinkan, tapi hanya harus sabar aja karena pergerakannya Tron ini sangat volatile ya. Ketika naik tinggi, ketika turun pun tinggi. Jadi menurut gua harus orang-orang yang memiliki mental dan kesabaran yang lumayan sih buat si Tron ini. Tapi pandangan dari gua sih, dia sangat bagus ya, karena apalagi kalau kita lihat nih, ketika dia koreksi guys, dia mantul di area resisten ini ya. Ini kalau bisa dibilang nih sebuah handle dan ini sebuah cup ya. Ini cup and handle guys. Kalau kita lihat di sini ya, dia tertahan di area sini ya, di area resistance sini di harga 0,1 dolaran. Menurut gue ini area retest yang sudah sangat cakep. Dia sudah melakukan retest di area sini, dan dia menurut gue bisa melanjutkan ke tren bullishnya kembali guys. Ini pandangan gue tentang Tron ya. Dibandingkan kalau kalian ambil BTT atau Win, gue sih lebih suka ke Tronnya ya, ke TRX nya, ke blockchainnya sendiri, maksudnya ke token, ke koin utama dari blockchainnya sendiri. Itu salah satu pandangan dari gue ya. Yang terakhir gue ngambil saat itu XRP ya, meskipun gue sebenarnya ada 5 ya. Saat ada terjadi dip tuh gue ngambil ada EOS, ada XRP, ada Cardano, dan TRX, terus satu lagi TWT kalau nggak salah ya saat itu. Tapi sekarang gue bahas, karena TWT beberapa jam lagi atau beberapa hari juga mungkin gua akan TP, jadi nggak akan begitu gua bahas. Jadi gua akan bahas XRP, karena TWT gua main pendek-pendek buat TWT itu ya, untuk Trust Wallet. Dan sekarang ini XRP ya. Kalau kita lihat nih XRP pergerakannya menurut gua terlihat semakin menarik menurut gua ya. Di sini ya, dia sempat membentuk sebuah double top di sini ya, dan dia sempat breakdown pada saat terjadinya flash crash itu pada Selasa subuh itu. Dan pada saat gue lihat, kalau kita lihat ke time frame 4 jam, dia tuh close nya itu di atas support guys. Lihat, dia narik lagi ke atas support. Nah saat itu gue langsung ambil dari sini di candle kedua setelah dia dip itu, gue ambil dari sini. Kenapa? Menurut gue ini menarik guys. XRP itu masih sangat menarik menurut gue ya, meskipun secara kasus hukum masih belum jelas ya, masih belum selesai. Tapi menurut gue, tapi secara pribadi gue sendiri dan komunitas XRP sangat banyak yang mendukung dan juga optimisme sekali. Dan kita lihat juga secara chart ini sangat cakep. Ini ada area toleransi ya menurut gue. Ini kalau ketika XRP ini masih akan dibawa turun, menurut gue area toleransi yang paling dalam menurut gue ini harga 1,1375. Ini ada area toleransi, dan menurut gue akan melakukan tambahan serokan di area sini kalau dia memang turun ke area sini. Karena kalau kita proyeksikan ya, dia bisa juga membentuk sebuah symmetrical triangle besar guys. Pattern seperti ini banyak terjadi ya pada koin-koin besar sebelumnya, seperti kepada BNB juga, Ethereum yang udah pernah gua prediksikan. Kalau kalian nonton video sebelumnya, sempat membentuk sebuah symmetrical besar seperti ini, dan diikuti dengan bull trend yang luar biasa sampai sekarang tidak berkesudahan ya, apalagi Ethereum dan Binance ya, atau BNB ya. Karena gua sangat suka ya kalau sebuah koin yang membentuk sebuah konsolidasi symmetrical triangle yang besar ya, bukan yang pennant atau yang konsolidasi kecil ya, hanya dalam beberapa hari dan beberapa jam. Itu gua kurang suka. Tapi kalau yang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, dan ketika breakout itu hasilnya pasti luar biasa sekali guys. Jadi ini sebenarnya agak spekulatif ya untuk XRP ini, karena secara hukum masih belum jelas. Tapi gua hanya membaca ini hanya lewat technical aja, gua spekulasi aja. Secara teknikal masih menarik menurut gua, secara teknikal masih sangat menarik. Jadi gua masih memiliki pandangan bullish. Jadi mungkin untuk XRP ini mungkin dia membutuhkan waktu beberapa minggu atau bulan ke depan ya. Kira-kira kalau kita proyeksikan, ini kita rubah dulu ke time frame 1 hari ya, supaya kita bisa menghitung atau memprediksikan kira-kira kapan dia bisa breakout ya. Nah kita tarik ya sampai ujung nih, sampai area ujung sini lah, 29 day atau sekira-kira 1 bulan lah ya, jangka menengah, jangka sebulan. Kalau dia bisa breakout, ini sangat menarik sekali. Tapi ini sekali lagi ya, gue tekankan bukan financial advice. Semua pandangan dari gue ini pendapat gue pribadi. Kalian boleh berpandangan yang berbeda juga silahkan. Kalian boleh mempertimbangkan juga, kalian riset pribadi juga silahkan riset kembali apa yang udah gue omongin.
semua resiko kalian yang tanggung, dan apapun yang terjadi juga dengan gua yang tanggung resikonya ya. Jadi itu ya, ada 3 koin yang masih gua hold dan gua masih berpandangan bullish terhadap 3 token atau koin ini. Dan ini gua targetkan untuk midterm ya, atau jangka waktu menengah ya, atau jangka waktu berbulan-bulan lah. Jadi itu semoga video kali ini bermanfaat. Semoga kalian suka. Jangan lupa kalau suka di like dan juga bantu share juga ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Mungkin segitu dulu, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.